Misteri Stasiun Tugu. Stasiun Tugu mulai dibangun tahun 1885 dan resmi beroperasi pada tanggal 2 Mei 1887. Stasiun Tugu merupakan stasiun dengan dua kepemilikan, yaitu jalur sisi selatan milik Nederland-Indisch Spoorweg-Maatschappij (NIS) dengan lebar rel 1435 mm, sedangkan sisi utaranya milik Staatspoorwegen SS dengan lebar rel 1067 mm. NIS dan SS saling berbagi tanah untuk jalur kereta api jurusan Jogja-Solo. Stasiun Tugu memiliki gaya arsitektur Indisch Empire yang banyak dianut pada akhir abad ke-19 dan menjadi gaya arsitektur kolonial modern pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Salah satu ciri Indisch Empire adalah susunan denah dan bangunan simetris yang terkesan rapih dan sederhana. Tidak terdapat bentuk yang berlebihan, yang juga merupakan pengaruh dari Neo-Renaissance. Namun pengaruh awal arsitektur modern juga terlihat kuat dengan ornamentalis bergaya Deco, merupakan komposisi garis-garis vertikal dan horizontal serta lubang-lubang dinding roster yang berguna untuk cross ventilation sebagai pemberi karakter bangunan. Pada kedua sisi terdapat bangunan terbuka dengan struktur baja beratap lebar yang memayungi area peron dan emplasemen. Nah, di sini misteri di balik Stasiun Tugu. Ketika Stasiun Tugu hendak dibangun, kawasan ini masih banyak ditumbuhi pohon beringin. Di depan pintu masuk ada sebuah pohon beringin besar yang susah ditumbangkan. Warga sekitar menyebutnya dengan pohon beringin Nyai Giri Kencana, sosok penguasa gaib yang digambarkan sebagai makhluk berkepala manusia tapi bertubuh macan. Awal pembangunan, kepala kerbau ditanam pada sebuah upacara simbolik. Namun ada hal lain yang mengerikan, yakni kepala manusia dan jari yang ditanam di bawah bangunan. Kala itu, 3 orang pekerja atau buruh bangunan yang dipilih menjadi tumbal mendadak mengalami sakit parah dan kecelakaan kerja hingga meninggal. Maksud kata dipilih di sini adalah dipilih oleh lelembut yang meminta tumbal nyawa. Sedikit aneh karena proses ritual tumbal dilakukan secara bertahap. Kronologi yang kami pahami kurang lebih sebagai berikut. 18 Februari 1886, mendadak seorang buruh bangunan jatuh saat memasang tembok. Ketika jatuh, kepalanya membentur bahan material yang ada di bawah. Tewas saat itu juga salah seorang mandor atau orang Jawa yang tahu dan mendapat tugas melakukan ritual langsung membawa pekerja itu ke sebuah ruangan untuk melakukan prosesi. Lehernya diputus menggunakan kapak, kepala dimasukkan dalam kain hitam, ditaruh di atas baki bambu lengkap dengan bunga-bunga uburan. Setelah proses selesai, benda-benda dan kepala tersebut ditanam di bawah tegel pintu masuk atau pintu dalam atau bangunan yang lama. Yang kedua, 23 Maret 1886, ada pekerjaan lembu mendadak sebuah pekerja kesurupan. Dia berlari-lari dan meloncat-loncat seperti kerasukan siluman kera. Pekerja lain mencoba membantu dan mengejar, tapi dia terus berlari sampai di sebuah lokasi, kalau sekarang di Peron Selatan.
buruh bangunan tersebut berhenti. Dia mengambil golok lalu memenggal kepalanya sendiri dengan sekuat tenaga. Ketika itu juga kepalanya terputus lalu jatuh masuk ke lubang galian yang ada di buah pondasi di salah satu sudut bangunan. Untuk proses kepala yang kedua, kepala ditanam tanpa dibungkus kain sedangkan badannya dibungkus kain hitam. Kemudian dikubur berdekatan tapi sebelumnya diguyur dengan darah ayam cemani atau ayam hitam. Yang terakhir, 7 April 1886. Kronologinya, waktu itu ada masinis sedang mencoba lokomotif untuk mengangkut material bangunan. Lokomotif berjalan mundur, kebetulan ada buruh bangunan yang sedang memperbaiki rel. Naas, kepalanya terpenggal roda lokomotif di peron utara. Kepala tadi kemudian dibungkus kain merah sedangkan badan dibungkus dengan kain kuning. Kepala ditanam di ruang dalam dan badan dikuburkan di peron utara jalur 1, kalau sekarang menjadi jalur 4. Nah, itu adalah sepenggal kisah dari Tugu Jogja, stasiun Tugu Jogja. Kisah ini diambil di buku Kisah Tanah Jawa yang ditulis oleh Mada Zidan atau Mbah Kaci dan Bonaventure de Genta. Cukup sekian dari saya di channel Hitung Mundur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.